Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman sekalian di channel Saung Daun yang mendokumentasikan kegiatan survei kondisi jalan. Untuk kesempatan kali ini kita akan mengulas jalan Cicahem arah menuju ke Cicadas yang panjang ruas jalan yang kita survei kurang lebih itu sepanjang 3,3 km. Sudah memasuki segmen yang kedua, AI-nya membaca sedang. Dia mengcapture per 100 meter, kemudian menganalisa, menyimpannya untuk kemudian nanti sebelum dicetak menjadi laporan PDF, surveyor bisa mencocokkan dengan kondisi sebenarnya secara visual menurut dari penilaian surveyor itu sendiri. Di samping tentu AI itu hanya mengisi kemudian menyarankan berdasarkan penilaian visualnya dia. Tentunya ini sesuai dengan model AI yang kita train sebelumnya. Dan untuk model AI yang ini kita kedepannya nanti akan mengupdate dengan sumber-sumber dari road sense collector yang lebih akurat lagi. Seperti dalam video sebelumnya ada dibahas mengenai road sense collector yang dikhususkan untuk melatih model AI untuk menilai kondisi jalan. Sudah memasuki segmen yang keenam, masih ramai lancar kondisi jalannya, dan ini kondisinya masih terlihat bagus ya, baik. Di kesempatan kali ini perlu disampaikan bahwa untuk mengenai masalah kalibrasi ini yang ada di aplikasi, tentunya kita melakukan kalibrasi. Apa saja yang dikalibrasi di aplikasi ini? Yang pertama adalah kamera. Nah, kamera ini nanti apabila sudah terkalibrasi untuk pengembangan identifikasi luas dari lubang dan jenis kerusakan lainnya supaya bisa lebih akurat karena dia membaca dari kamera. Nah, kameranya sendiri untuk menu kalibrasinya sudah ada dan sudah tersedia dan juga sudah berfungsi dengan cukup baik. Kemudian apalagi yang menjadi persoalan yang belum disampaikan atau yang belum diinformasikan kepada pengguna? Di aplikasi ini juga ada menu kalibrasi untuk sensor akselerometer khususnya untuk Z. Jadi pada saat awal mulai pertama kali aplikasi ini dinyalakan, nah nanti tinggal masuk ke menu setting. Di menu setting nanti ada beberapa pilihan tersedia. Apakah ini akan menggunakan kendaraan roda 2 atau menggunakan roda 4 atau bahkan sepeda sekalipun. Nah, nanti disesuaikan untuk penilaian dari kalibrasi akselerometernya. Karena sensor ini berfungsi untuk mendeteksi gerakan naik turun dari apabila roda menginjak dari permukaan jalan yang kasar ataupun yang halus. Kemudian ada juga kalibrasi, bukan kalibrasi, tapi ini merupakan GPS ya, penyesuaian interval GPS supaya dia lebih padat lagi. Nanti itu ada semacam threshold garis yang bisa disesuaikan.
Jadi lebih tepatnya di menu setting nanti ada vibration threshold. Di vibration threshold itu ada beberapa slider yang dapat digeserkan dan dapat di preset disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, itu bagus itu seperti apa, sedang seperti apa, ada kerusakan ringan juga seperti apa. Kemudian di menu setting juga ada supaya akurat bisa juga GPS intervalnya itu digeser atau di slide disesuaikan. Itu ada menunya juga GPS intervalnya. Jadi supaya apakah sering GPS intervalnya atau bahkan berkurang. Nah, kalau kesering itu biasanya untuk akurasi yang lebih tinggi. Kemudian ada juga kalibrasi akselerometer, kemudian ada juga eh, preset untuk mounting dan jenis vehicle-nya. Nah, itu yang disampaikan. Baik, sekarang kita lanjutkan untuk segmen yang ke 24 ya, menuju ke 25 sekarang. Ini sudah tersimpan barusan secara otomatis, dan barusan itu dekat jalan layang. Di sini adalah area yang cukup seharusnya menjadi perhatian dari pihak yang berwenang, karena banyak sekali tambalan, kemudian keretakan, termasuk ada juga lubang yang tadi kita lihat. Segmen yang ke-27 dan ini bergelombang juga dapat kita lihat, dan tentunya nanti di Z aksis grafiknya dapat kita lihat pada kurang lebih segmen yang ke-28 dan 29. Pasti itu ada peningkatan yang cukup drastis. Mungkin bisa jadi warnanya adalah kuning ya, karena getarannya cukup tinggi, dan sebaiknya ini menjadi perhatian juga. Di samping adanya lubang secara visual dan juga kerusakan keretakan, kita merasakan adanya getaran ataupun goncangan. Segmen yang ke-30, dan perlu disampaikan di sini bahwa kedepannya masih dalam tahap pengembangan untuk penggunaan sensor eksternal jarak. Kita menggunakan Internet of Things IoT, menggabungkannya dan menghubungkannya dengan Bluetooth tanpa kabel. Masih tetap menggunakan aplikasi ini, hanya supaya jarak menjadi lebih akurat. Opsional ya itu nanti, karena GPS juga sebetulnya sudah cukup ya. Nah, ini segmen yang di akhir kita melihat adanya sampah. Ini dekat jembatan layang, ini akhir ruas. Sebentar lagi ini sudah berakhir. Kita lihat 33 segmen, ada 15 yang perlu dicek oleh surveyor. Kita cek juga deretan foto-foto STA-nya dari mulai STA 0 plus 000 sampai dengan giga plus 300. Kita cek juga nilai kondisi getaran. Kita lihat kuning kan ya, seperti yang kita rasakan tadi di segmen 28an. Kita langsung ekspor saja, belum kita review karena ini uji coba langsung ya, tanpa kita review dari surveyor. Nah, hasilnya ini sudah langsung jadi laporan dalam bentuk PDF yang dapat kita sampaikan ke owner ataupun kita sampaikan kepada pihak yang berwenang untuk menjadi pertimbangan mengenai nilai kondisi jalan, juga langkah rekomendasi untuk penanganan kondisi jalannya. Demikian, terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.